Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama, di Ahmad Musyahir Channel. Pernah merasa semakin kita mengenal diri sendiri, semakin sedikit orang yang benar-benar nyambung dengan kita? Aneh, kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang fenomena yang sangat unik, yaitu mengapa kesadaran diri bisa bikin kita punya sedikit teman? Ketika kita tumbuh dan belajar lebih dalam tentang siapa diri kita, orang-orang yang dulu terasa sejalan, mulai terasa jauh. Bukan berarti ada yang salah dengan kita atau mereka. Kadang, kesadaran diri justru membuat kita semakin selektif dalam memilih siapa yang boleh berada di lingkaran dekat kita. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Apa yang bikin kita, yang sadar diri ini, cenderung punya lebih sedikit teman? Mari kita bahas lebih dalam dengan gaya yang santai dan relatable. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. 1. Apa itu kesadaran diri? Sebelum kita masuk ke alasan kenapa kesadaran diri bisa bikin kita jadi orang yang punya sedikit teman, kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan kesadaran diri. Secara sederhana, kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami siapa kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita memandang diri sendiri dalam hubungan dengan dunia sekitar. Bayangkan kesadaran diri ini sebagai kaca pembesar yang memperlihatkan semua hal tentang diri kita, mulai dari kekuatan, kelemahan, hingga nilai-nilai pribadi. Banyak orang menganggap kesadaran diri ini penting untuk pengembangan pribadi. Dengan kesadaran diri, kita bisa lebih memahami apa yang kita butuhkan, apa yang kita sukai, dan apa yang membuat kita bahagia. Tapi, ada sisi lain dari kesadaran diri yang jarang disadari. Proses ini membuat kita jadi lebih selektif dalam memilih teman. Kita mulai menyaring siapa saja yang benar-benar bisa kita terima di sekitar kita. Alhasil, ini membuat lingkaran pertemanan kita jadi lebih kecil. 2. Mengapa kesadaran diri membuat kita menyaring teman? Kesadaran diri itu seperti upgrade software di dalam diri kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, kita mulai mengembangkan standar tertentu, baik itu dalam hal nilai, minat, atau gaya hidup. Akibatnya, ketika berhadapan dengan orang lain, kita jadi lebih cermat. Berikut beberapa alasan spesifik kenapa hal ini terjadi. Kita lebih menghargai waktu dan energi kita sendiri. Ketika kita semakin sadar diri, kita jadi lebih paham tentang betapa berharganya waktu dan energi. Kita cenderung lebih ingin menghabiskan waktu dengan orang yang sejalan, dan bisa memberikan pengalaman positif. Ini mengurangi minat kita untuk berteman dengan siapa saja. Kesadaran diri mengasah intuisi sosial. Kesadaran diri juga memberi kita semacam radar yang lebih tajam dalam mendeteksi apakah seseorang benar-benar tulus atau tidak. Kita mulai bisa membaca orang lain dengan lebih baik, dan akibatnya, kita cenderung menjaga jarak dengan orang yang menurut kita tidak autentik atau hanya berteman demi keuntungan pribadi. Kita jadi lebih sejalan dengan nilai dan prinsip. Dengan kesadaran diri, kita juga lebih menghargai prinsip dan nilai pribadi. Ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki pandangan atau nilai yang sangat berbeda, seringkali kita jadi sulit merasa nyaman atau nyambung dengan mereka. Akhirnya, kita hanya ingin berteman dengan orang yang memiliki nilai yang sama atau setidaknya mirip. 3. Memahami keterbatasan diri dan orang lain. Kesadaran diri juga membuat kita memahami bahwa kita tidak bisa bergaul dengan semua orang. Misalnya, jika kita tahu bahwa kita adalah orang yang sensitif, kita akan lebih cenderung menghindari lingkungan atau teman-teman yang terlalu jeblak-belakan atau kurang peka. Ini bukan berarti kita pilih-pilih teman dalam artian yang negatif, tapi lebih kepada kita tahu batasan diri sendiri dan lingkungan seperti apa yang mendukung perkembangan kita. Selain itu, dengan kesadaran diri, kita juga jadi lebih paham bahwa setiap orang punya kapasitas sosial yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa dari kita lebih nyaman punya sedikit teman dekat daripada banyak teman yang sifatnya lebih dangkal. Jadi, ini lebih kepada kualitas daripada kuantitas. Kesadaran ini membantu kita menyaring teman-teman yang benar-benar bisa kita andalkan, dan itu adalah sesuatu yang wajar. 4. Menjadi versi diri yang lebih autentik. Dengan kesadaran diri yang lebih dalam, kita mulai mengembangkan konsep diri yang lebih autentik. Artinya, kita tidak lagi merasa perlu untuk pura-pura demi diterima oleh banyak orang. Kita mulai mengedepankan kejujuran terhadap diri sendiri dan tidak takut untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Meskipun sikap ini positif, tapi bisa membuat kita kehilangan beberapa teman yang lebih nyaman dengan topeng sosial kita sebelumnya. Ketika kita berani menjadi diri sendiri, orang-orang yang tidak klik dengan kepribadian kita yang asli akan mulai menjauh. Namun, di sisi lain, orang-orang yang benar-benar menghargai dan menerima kita apa adanya akan tetap bertahan.
Jadi, proses ini, meski terlihat mengurangi teman, sebenarnya menguatkan hubungan yang sudah ada. 5. Mengapa ini sebenarnya hal yang positif? Banyak orang merasa khawatir atau cemas ketika jumlah teman mereka mulai berkurang setelah mereka mengalami pencerahan di dalam kesadaran diri. Namun, pada kenyataannya, ini bukanlah sesuatu yang buruk. Berikut adalah beberapa alasan mengapa memiliki sedikit teman tetapi berkualitas sebenarnya lebih baik. Hubungan yang lebih bermakna. Dengan sedikit teman yang benar-benar memahami dan menerima kita, hubungan yang kita bangun jadi lebih dalam dan bermakna. Kita tidak perlu lagi repot-repot menjaga citra di hadapan mereka, karena kita sudah saling percaya. Lebih banyak waktu untuk pengembangan diri. Dengan sedikit teman, kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan diri kita sendiri, tanpa terlalu banyak gangguan dari hubungan sosial yang tidak sejalan dengan tujuan hidup kita. Mengurangi stres sosial. Semakin sedikit teman, semakin sedikit pula drama sosial atau konflik yang harus kita hadapi. Kita hanya mempertahankan orang-orang yang positif dalam hidup kita, sehingga kesehatan mental kita pun lebih terjaga. 6. Tips menjaga hubungan sosial dengan kesadaran diri yang tinggi. Meskipun kita mungkin memiliki sedikit teman karena kesadaran diri yang tinggi, bukan berarti kita harus benar-benar menutup diri. Ada beberapa cara untuk tetap menjaga hubungan sosial yang sehat. Berlatih untuk tetap terbuka. Kesadaran diri bukan berarti kita harus membatasi pergaulan dengan orang yang memiliki pandangan berbeda. Cobalah untuk tetap terbuka dan tidak langsung menolak seseorang hanya karena mereka berbeda pandangan. Bangun empati. Terkadang, orang yang memiliki kesadaran diri tinggi jadi terlalu kritis terhadap orang lain. Latih empati untuk memahami perbedaan dan melihat sisi positif dari orang lain. Tetap terhubung dengan teman dekat. Meskipun punya sedikit teman, cobalah untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Teman-teman inilah yang akan menjadi support system dalam hidup kita. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Jangan terpaku pada jumlah teman, melainkan pada seberapa berkualitas hubungan yang kita miliki. Kesimpulan. Pada akhirnya, kesadaran diri memang bisa mengarahkan kita pada hubungan pertemanan yang lebih selektif. Tapi, ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Memiliki sedikit teman tapi berkualitas adalah tanda bahwa kita semakin mengenal siapa diri kita dan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Dengan begini, kita bisa memiliki hubungan yang lebih bermakna, jauh dari drama sosial, dan lebih fokus pada kebahagiaan serta pengembangan diri. Jadi, jangan takut kehilangan teman saat kita semakin sadar diri. Justru itulah proses yang membuat kita menemukan orang-orang yang benar-benar sejalan dengan kita.